Aura Ulki dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 0544677767. Hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil program sederhana yang berjudul deklarasi variabel dan struktur data di bahasa pemrograman Java. Halo semuanya, nama saya Raya Aura Ulki. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil program sederhana saya yang berjudul deklarasi variabel dan struktur data di bahasa pemrograman Java. Tujuan dari pemrograman ini adalah untuk memahami cara mendeklarasikan berbagai tipe data dasar dan struktur data di Java, mulai dari variabel bertipe integer, variabel bertipe string, array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan juga linked list. Program ini menggunakan bahasa pemrograman Java karena Java adalah bahasa yang berorientasi objek oriented programming, portable, dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop, web, dan mobile. Di sini saya akan menjelaskan dulu dari awal, yaitu ada integer struktur baris. Di bagian pertama ini saya mendeklarasikan variabel bernama struktur baris dengan tipe data integer. Integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat tanpa desimal. Dalam contoh ini variabel belum diberi nilai, masih kosong ya jadinya teman-teman, tapi sudah disiapkan ruangan memorinya oleh Java. Jadi intinya tuh variabel ini bisa digunakan nanti untuk menyimpan data numerik seperti jumlah baris, nilai, atau perhitungan lainnya. Lanjut itu ada string kata baru. Nah, kalau yang ini tuh variabel bertipe string ya, bernama kata baru. String di Java digunakan untuk menyimpan teks, yaitu kumpulan karakter. Nilai string harus diapit tanda kutip. Jadi yang kayak gini ya teman-teman. Dalam kasus ini nilai variabel adalah deklarasi tipe data string. Tujuannya adalah untuk menunjukkan cara menyimpan dan menampilkan teks di Java. Kalau dijalankan, program akan menampilkan teks menggunakan sistem out print kata baru yang kayak seperti ini. Nah, lanjut itu ada integer 4 angka. Ini dia. Bagian ini deklarasi array 1 dimensi. Array adalah kumpulan data dengan tipe yang sama yang disimpan dalam satu variabel. Dalam contoh ini 4 angka adalah array berisi 4 angka integer 7, 10, 20, dan 23. Elemen array diakses menggunakan indeks mulai dari 0, misalnya 4 angka 0 sama dengan 7. Jadi bukan 07 ya teman-teman, agar gak dianggap oktal dia. Jadi array itu berguna untuk menyimpan banyak nilai tanpa harus membuat banyak variabel. Terus lanjut juga ada for in angka 4 angka. Jadi jadi program ini akan mencetak angka 7, 10, 20, dan 23 yang ini.
lanjut di sini ada deklarasi array 2 dimensi ya teman-teman. Bisa dibayangkan seperti tabel dengan baris dan kolom. Tipe datanya adalah string karena saya ingin menyimpan angka dalam bentuk teks. Array ini berukuran 3 kali 3, jadi 3 baris dan 3 kolom. Jadi kalau digambarkan itu baris ke-1, kolom ke-1 itu angka 1, kolom kedua itu angka 3, kolom ketiga itu angka 5, dan seterusnya. Jadi untuk menampilkan semua isinya, saya gunakan loop bersarang. Jadi yang for string baris angka, for string kolom, sama sistem outprint. Jadi yang ini. Jadi outputnya tuh akan menjadi seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, array 2 dimensi ini sering digunakan dalam pengolahan data seperti matriks, tabel nilai, atau data grid. Nah, lanjut lagi ada linked list. Ini kita close dulu. Ada linked list itu yang ini, list angka ya teman-teman. Bagian terakhir adalah penggunaan struktur data linked list. Linked list adalah struktur data dinamis, artinya ukurannya itu bisa bertambah atau berkurang saat program dijalankan. Tidak seperti array yang memiliki ukuran tetap, linked list tetap fleksibel, jadi dia tuh fleksibel ya. Di sini saya membuat linked list bernama list angka, yang ini, list angka, dengan elemen integer 22, 19, 44, 60, dan 72. Untuk menampilkan menggunakan print sistem outprint TLN list angka yang ini. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Seperti ini. Lalu setelah semua dideklarasikan, saya menjalankan program dan mendapatkan output seperti ini. Jadi dari kata baru ini, dari deklarasi tipe data string, 4 angka ini, isi array 2 dimensi, sampai ke list angka tuh hasilnya seperti ini. Dari codingan semuanya tuh hasilnya jadi seperti ini. Output ini membuktikan bahwa semua variabel, array, dan linked list telah dibuat dan berfungsi sesuai harapan. Jadi terkadang ada keeroran juga ya sebelum-sebelumnya dan baru berhasil sekarang. Jadi kesimpulannya itu dari program ini saya belajar bahwa variabel digunakan untuk menyimpan data sederhana. Array itu digunakan untuk menyimpan banyak data dan tipe yang sama. Array 2 dimensi berguna untuk data berbentuk tabel atau matriks. Linked list memberikan fleksibilitas dalam mengelola kumpulan data. Di selain itu, program ini juga membantu saya memahami struktur dasar program Java, yaitu import untuk memanggil library, main sebagai titik awal eksekusi, dan penggunaan loop untuk menampilkan isi data. Demikian presentasi saya mengenai deklarasi variabel dan struktur data di Java. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran bagaimana data disimpan dan diolah di dalam program Java. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya.